Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada babul qasamah. Al-qasamah yaitu pembagian, apakah pembagian harta rampasan perang atau pembagian sedekah. Wa ta'liqil qanm fil masjid, dan menggantungkan kurma di masjid. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Anas menyatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimalin minal Bahrain, bahwa Nabi didatangkan untuk beliau harta rampasan perang atau harta pengambilan, penyetoran dari orang-orang kafir zimmi. Apa itu? Harta apa? Ya, jizyah, barakallahu fi. Upeti. Minal Bahrain, dari negeri Bahrain, di mana orang-orang kafir Bahrain waktu itu memilih untuk membayar jizyah karena mereka masih ingin tetap di atas agama nenek moyang mereka. Datang dengan harta jizyah dari Bahrain. Faqala unsuruhu fil masjid. Maka Nabi menyatakan, letakkan harta itu di masjid. Wa kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan waktu itu harta jizyah dari Bahrain itu adalah harta yang paling besar yang didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sholati wa lam yaltafit ilaih. Maka Rasulullah segera keluar ke salat, wa lam yaltafit ilaih, dan tidak menoleh kepada harta, tumpukan harta itu. Falamma qada sholata jaa'a fajalasa ilaih. Setelah selesai sholat, Rasulullah datang dan duduk di hadapan harta tersebut. Fama kana yara ahadan illa a'tahu. Dan Rasulullah tidak melihat seorang pun kecuali diberi oleh beliau. Idh ja'ahul Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu
datanglah Al-Abbas, paman beliau radhiyallahu anhu. Dan Al-Abbas ini terkenal di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam sebagai orang yang bakhil, kikir, dan tamak, serakah terhadap harta. Faqala ya Rasulullah a'tini. Maka Al-Abbas menyatakan, wahai Rasulullah, beri saya harta jizyah ini. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Karena aku telah mengorbankan diriku dan aku fadaitu telah mengorbankan Aqil, anaknya Abbas, Al-Abbas, Aqil bin Al-Abbas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Al-Abbas, khudh, ambillah, fahasa fi thawbihi, sampai dituangkan korma itu ke bajunya. Tsumma dhahaba yuqilluhu falam yastati'. Kemudian Al-Abbas berusaha untuk membawanya. Yuqilluhu maknanya ialah yahmiluhu, membawanya. Falam yastati', tapi Al-Abbas tidak mampu untuk membawanya karena banyaknya. Faqala ya Rasulullah mur ba'dahum yarfa'hu ilayya. Al-Abbas bilang, wahai Rasulullah, perintahkan kepada sebagian sahabat untuk mengangkat barang-barang ini kepadaku. Qala la, Nabi menyatakan tidak. Qala farfa'hu anta alayya. Kemudian Al-Abbas menyatakan, kalau gitu angkat, engkau yang menolong mengangkatnya atasku. Qala la, Nabi juga menyatakan tidak. Fanasara minhu, kemudian akhirnya diangkat sehingga tercecerlah daripadanya sebagiannya. Tumahtamalahu, kemudian diangkat oleh Al-Abbas, fa'alqahu ala kahilih, terus ditaruh di pundaknya. Tsumantalaqa, kemudian Abbas pergi dengan harta itu. Famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbi'uhu basarahu, terus menerus Rasulullah mengikuti Abbas, pandangan beliau, hatta khafiya alaina ajaban min hirsih. Hatta khafiya alaina, sampai Abbas tidak terlihat lagi. Rasulullah terus memandang ke arah Abbas karena merasa aneh dengan semangatnya untuk mengumpulkan harta itu. Hirs itu ambisi. Fama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamma minha dirhamun. Rasulullah tidaklah berdiri dari tempat itu
yang tidaklah berdiri sehingga sampai tidak terdapat padanya 1 dirham pun, sampai habis Rasulullah bagikan harta itu. Baru beliau berdiri, terus duduk di situ untuk membagi-bagi harta tersebut sampai 1 dirham pun tidak tersisa. Ya. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita membagi harta sedekah atau jizyah itu boleh dilakukan di masjid. Babul masajidi fil buyut. Bab keterangan tentang dibikinnya masjid kecil di rumah-rumah. An Mahmud bin Rabi' al-Ansari, dari Mahmud bin Rabi' al-Ansari, anna Itban bin Malik, bahwasanya Itban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Itban ini adalah salah seorang sahabat Nabi, mimman syahida badran minal ansari, dari kalangan yang menghadiri perang Badr, dari kalangan Ansar. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang menghadap Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, maka Itban bin Malik menyatakan, wahai Rasulullah, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi, sungguh aku mengingkari pandanganku dan aku dalam keadaan salat memimpin kaumku. Fa idza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum, dan kalau turun hujan maka mengalirlah banjir di wadi, lembah yang terletak antara aku dan kaumku. Lam astati an atiya masjidahum fa usalliya lahum, sehingga aku tidak bisa datang ke masjid mereka untuk aku sholat memimpin mereka. Terhalang banjir. Wa wadittu ya Rasulullah, dan aku ingin wahai Rasulullah, annaka ta'tini fatusalli fi baiti, aku ingin engkau datang kepadaku untuk engkau sholat di rumahku. Fa'attakhidhuhu musalla, sehingga aku jadikan di rumahku itu sebagai tempat sholat. Qala faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Itban, Rasulullah menyatakan kepadanya, kemudian kata Mahmud bin Ar-Rabi' al-Ansari mengatakan kepada Itban, sa'af'alu insyaallah, aku akan kerjakan apa yang kau minta itu, insyaallah. Qala Itban, maka Itban menceritakan
Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Maka Rasulullah datang kepadaku di waktu pagi, wa Abu Bakrin, dan juga didampingi oleh Abu Bakar, hina irtafa'an naharu, ketika matahari telah tinggi. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah minta izin masuk ke rumahku, mengetuk pintu. Fa'adzintu lahu, maka aku mengizinkan kepada beliau untuk masuk. Falam yajlis hina dakhala al-baita, Rasulullah tidak duduk ketika masuk rumah. Tsumma qala, langsung kemudian beliau mengatakan, aina tuhibbu an usalliya min baitika, di tempat mana yang engkau ingin aku sholat di bagian rumahmu? Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin minal baiti, maka aku, katanya Isban, mengisyaratkan kepada Rasulullah ke satu sisi dari rumahku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir. Faqumna, kami pun juga berdiri. Fasaffana, kami membikin shaf di belakang beliau. Fasalla raka'ataini tsumma sallama, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, kemudian beliau salam. Tsumma sallama. Qala wa habasnahu ala jaziratin sana'naha lahu, maka kami pun menahan beliau untuk ala khaziratin, bukan jaziratin, ala khaziratin, kami menahan beliau untuk menikmati hidangan kami berupa khazirah. Khazirah itu makanan yang di situ terdiri dari potongan-potongan kecil daging kambing ditambah dengan dengan gandum, tepung gandum, dan diberi kuah. Sana'naha lahu, yang kami bikin khazirah ini untuk Rasulullah. Qala fataba fil baiti rijalun min ahli dari, maka berbondong-bondonglah ke rumahku orang-orang laki dari penduduk ahli dar, penduduk desa itu, dzu adadin, yang banyak. Fajtama'u, mereka berkumpul. Faqala qailun minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, aina Malik bin Ad-Dukhayshin atau Ad-Dukhshun, di mana itu Malik bin Ad-Dukhayshin atau Ad-Dukhshun? Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka dari yang hadir itu mengatakan, zalika munafiq,
la yuhibbullah wa rasulah. Oh, itu si munafik itu, karena enggak senang kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah datang kok enggak mau datang gitu, tidak hadir di situ, sehingga dikatakan sebagai munafik atau dituduh tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera Rasulullah menyatakan, la taqul dzalik. Jangan kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau ketahui bahwa Malik tersebut yang kau nilai munafik itu, tidakkah engkau menilainya, melihatnya, bahwa dia telah mengatakan la ilaha illallah dan dia menginginkan wajah Allah ketika mengatakan demikian itu. Qala Allah wa rasuluhu a'lamu. Maka berkatalah orang ini, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiq. Yang lainnya lebih menjelaskan lagi, kami pernah melihat bagaimana wajahnya Malik bin Ad-Dukhaishin itu, dan bagaimana nasihatahu, ketulusannya bersahabat dengan orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas api neraka untuk menyentuh badannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia yabtaghi, mengharapkan, bidzalika, dengan ucapan itu, wajh Allah, wajah Allah. Ya, dari riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi membangun masjid di kampung-kampung mereka, rumah-rumah mereka. Rumahnya para sahabat Nabi itu dalam bentuk satu rumah untuk beberapa keluarga, tapi satu tembok. Tembok keliling, ya tembok zaman itu ya tentunya. Tembok zaman itu nggak pakai semen, belum dibangun PT Semen Gresik. Jadi ya temboknya pakai itu tanah yang basah dicampur dengan kulit gandum untuk perekatnya. Ini disusun batu-batu dikasih tanah itu, sehingga jadilah tembok. Satu tembok berkeliling begitu, terus di dalamnya itu ada beberapa rumah. Rumah induk, yaitu rumah orang tua. Kemudian anak-anaknya menikah, bikin rumah di situ. Menikah lagi, bikin rumah di situ. Jadi di dalam rumah itu beberapa keluarga yang mengelilingi rumah induk. Para menantu, itu semua di situ, di dalam rumah itu. Nah, biasanya dalam satu rumah atau kumpulan rumah seperti itu dibangun masjid di situ.
Nah, ini yang dilakukan oleh Itban bin Malik. Ya. Dan Rasulullah sholat duha waktu itu. Dan kemudian Abu Bakar dan Malik dan Itban bin Malik itu menjadi makmum, menunjukkan boleh juga salat berjamaah dalam mengerjakan salat sunnah padanya. Juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepis tuduhan munafik. Gampangnya orang menuduh munafik dengan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang dituduh munafik itu telah mengucapkan la ilaha illallah dan Allah menilai ucapan itu ikhlas, tidak menghendaki kecuali wajah Allah. Hal ini tentu tidak akan mungkin diketahui kecuali oleh Allah, bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas untuk Allah. Dan Rasulullah sampaikan bahwa orang yang kalian tuduh sebagai munafik itu telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengikhlaskan ucapannya untuk Allah. Rasulullah beritakan ini tentu dari wahyu. Datangnya wahyu kepada beliau yang memberitakan kepada beliau bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Sehingga segala tuduhan munafik pada orang ini ditepis, ditolak. Walaupun sampai-sampai diberitakan kepada beliau bahwa kami melihat begitu akrabnya dia dengan orang-orang munafik. Nah, dalam kasus ini tentu ada kekhususan bagi Nabi, di mana Nabi memang mendapatkan berita dari langit tentang orang itu ikhlas tidaknya. Tapi ukuran umum itu seperti yang dituntunkan oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur kullu mri'in man yukhalilhu. Setiap orang itu di atas agama teman dekatnya. Siapa yang berteman dengan dia. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa teman dekatnya. Kalau setiap orang diukur agamanya itu dengan teman dekatnya, maka kalau teman dekatnya itu adalah orang munafik, tentu orang itu sangat dikhawatirkan sebagai orang munafik. Kecuali kasus Malik bin Dukhshun ini atau Dukhaishin yang Rasulullah bela karena Rasulullah dapat berita dari Allah bahwa orang ini telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, begitu dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang penilaian terhadap seseorang. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. Babu hal tunbashu quburu musyrikil jahiliyati. Bab keterangan apakah tunbash dibongkar, digali kembali kuburnya seorang musyrik jahiliyah, wa yuttakhad makanuha masajid, dan dijadikan tempatnya tempat bekas kuburan musyrik itu dijadikan masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, anna umma Habibata wa umma Salamata radhiyallahu anhuma, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, yang Allah telah meridai Ummu Habibah dan Ummu Salamah, zakarata kanisatan, kedua-duanya menyebutkan adanya gereja, ro'ataha, yang keduanya telah pernah melihatnya, bil Habasyati, di negeri Habasyah, negeri Ethiopia sekarang. Fiha tasawiru, padanya ada gambar-gambar orang-orang. Fadzakarata dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu menyebutkan kepada Nabi apa yang mereka lihat itu. Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, pimpinan Bani Umayyah. Ya. Ummu Habibah putrinya lari ketika masuk Islam ke Habasyah bersama rombongannya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ummu Salamah masuk Islam juga di Mekah bersama suaminya, yaitu Abu Salamah, dan suami istri ini hijrah ke negeri Habasyah, ya, bersama rombongannya Ja'far bin Abi Thalib itu tadi. Sampai di Ethiopia Rasulullah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk menikahi Ummu Habibah, dan Ummu Habibah ada di Ethiopia. Terus akhirnya dikirim utusan ke Ethiopia. Kemudian Ummu Habibah dinikahkan dengan Rasulullah. Yang menikahkannya ialah Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Siapa itu? Najasyi. Itu yang menikahkannya. Dan kemudian baru dikirim ke Madinah oleh Raja Najasyi. Ummu Habibah ini dalam status sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ummu Salamah masih sama suaminya, yaitu Abu Salamah. Ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah berangkat kembali dari Habasyah ke Mekah, ternyata sampai di Mekah
Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian berangkat ke Madinah, Abu Salamah syahid. Setelah itu Rasulullah menikahi janda Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah tersebut, dan kemudian menjadi istri Nabi juga. Kedua-duanya ini menceritakan kepada Nabi apa yang dilihat di Habasyah, di negeri Habasyah, gereja yang ada di sana. Fiha tatawiru, dalam gereja itu ada gambar-gambar. Fadzakarata zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya menceritakan kepada Nabi tentang apa yang dilihat itu. Faqala, maka Nabi menyatakan, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu, idza kana fihimur rajulus salihu, apabila di kalangan mereka itu ada orang-orang saleh, famata, kemudian orang saleh ini meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di kuburnya orang saleh ini masjid, tempat beribadah. Wa sawwaru fihi tilka suwara, dan mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut di tempat ibadah itu. Wa ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumil qiyamah, mereka itu yang menjadikan kubur-kubur orang soleh itu sebagai masjid adalah makhluk-makhluk yang paling jahat di sisi Allah di hari kiamat nanti. Ini adalah peristiwa, cerita ini disampaikan ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras menjelang wafat beliau. Jadi riwayat ini adalah kata-kata terakhir, termasuk kata-kata terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau. Artinya bukanlah hal ini perkara yang ada peluang, ada kemungkinan untuk mansuh, terhapus di masa berikutnya, karena memang ini diucapkan oleh Nabi di saat-saat terakhir beliau. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau untuk membangun masjid itu tidak boleh di atas kuburan, walaupun kuburan orang musyrik. Tidak boleh pula masjid itu dibangun dalam rangka atau di lingkungan kuburan. Itu tidak boleh. Dan haram hukumnya untuk sholat di masjid yang dibangun di sebelah kuburan orang, yang di sebelah kuburan yang dikeramatkan oleh orang. Haram untuk sholat padanya. Yang dituntunkan mestinya kalau mau membangun masjid itu kuburan itu dibongkar, kalau memang harus di situ. Kuburannya yang dibongkar. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi datang ke Madinah, yaitu
datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Fanazala ala al-Madinati fi hayyin a'la ya. Ya, fanazala a'la ya, di bagian atas. A'la pakai sukun. Maka beliau a'la disukunkan. Beliau tinggal di bagian atas Madinah. Fi hayyin, di satu kampung, yuqalu lahum Banu Amr bin Auf, yang dikatakan kampung Bani Amr bin Auf. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihim 14 lailatan. Nabi tinggal di kampung itu 14 malam. Summa arsala ila Bani Najjar. Maka Nabi mengutus utusan ke kampung Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah kabilah suku, salah satu suku dari Khazraj, yang ibunya Abdul Muttalib, ibunya kakek Nabi, itu berasal dari kampung tersebut, dari kabilah tersebut. Makanya mereka menganggap Nabi sebagai cucu mereka. Faja'u mutaqallidina suyufa. Maka mereka pun berbondong-bondong datang, orang-orang Bani Najjar, dengan membawa pedang-pedang mereka untuk melakukan pengawalan kepada Nabi. As-suyuf jamak dari as-sayf, pedang. Faka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ridfuhu wa mala'u Bani Najjar haulahu. Seakan aku melihat, aku melihat ila Nabi, kepada Nabi, ala rahilatih, Nabi di atas ontanya, dan Abu Bakar ridfuhu membonceng di belakang beliau, wa mala'u Bani Najjar haulahu, dan Bani Najjar memenuhi sekitar beliau, di seputar beliau. Mereka berjalan kaki, sedangkan Nabi dan Abu Bakar menunggangi onta. Hatta alqa rahlahu bi fina'i Abi Ayyub, sampai kemudian onta beliau berhenti di halaman rumah atau tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Wa kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu sholatu, dan beliau senang untuk sholat dimanapun beliau dapati masuk waktu sholat. Adrakathu sholatu, yaitu dia masuk waktu sholat. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan Rasulullah sholat di tempat tambatan kambing.
wa annahu amara bi bina'il masjidi, dan beliau memerintahkan untuk dibangunnya masjid. Fa'arsala ila mala'i Bani Najjari, maka Rasulullah mengirim utusan ke kabilah orang-orang dari Bani Najjar. Faqala ya Bani Najjar, taminuni biha'itikum hada. Wahai Bani Najjar, taminuni, beri aku harga, kasih harga kepadaku untuk aku beli ha'itikum hadza, wilayah tanah yang dikelilingi oleh tembok kalian ini. Qalu, maka orang-orang Bani Najjar mengatakan, la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah ta'ala. Tidak, demi Allah, kami tidak akan minta harganya tanah ini kecuali hanya minta harganya kepada Allah Ta'ala, yakni wakaf. Qala Anas, berkata Anas, fakana fihi ma aqulu lakum, maka ternyata didapati di tanah tersebut ma aqulu lakum, apa yang aku katakan kepada kalian, yaitu kuburul musyrikina, kuburannya orang-orang musyrik yang dikubur di situ. Wa fihi khirabun wa fihi nakhlun, di tanah itu juga ada beberapa rumah yang khirab, yang rusak, sudah tidak berpenghuni, karena rumah-rumah di zaman itu pakai tanah, batu disusun-susun dengan tanah, kemudian dilepoh dengan tanah temboknya. Nah, dalam masa tertentu rusak rumah itu karena terkena banjir atau terkena hujan yang lebat, itu rusak, meleleh itu tanahnya di tembok itu. Itu namanya khirab, rumah yang sudah rusak. Wa fihi nakhlun, juga di tanah itu ada pohon korma. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikina fanubishat, maka Nabi memerintahkan untuk membongkar kuburan musyrikin. Nubishat, dibongkar, digali kembali kuburan musyrikin itu, digali kembali, dibongkar, terus diambil tulang belulang yang masih tersisa padanya. Summa bil khirabi fasuwiyat, kemudian tentang rumah yang sudah rusak itu diratakan dengan tanah. Wa bin nakhli faquti'a, kemudian untuk pohon korma ditebang. Fasaffun nakhla qiblatal masjid, maka mereka jadikan pohon korma sebagai diletakkan di arah kiblat masjid. Wa ja'alu ibadataihi al-hijarata, dan mereka meletakkan
idadataihi, tembok di antara tiang-tiang yang terdiri dari pokok korma itu dengan batu-batu. Wa ja'alu yanquluna as-sakhra, mereka mengangkuti batu-batu. Wa hum yartajizuna, dan mereka berbondong-bondong untuk mengangkuti batu itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan Nabi bersama mereka untuk mengangkuti batu-batu itu. Wa huwa yaqulu, dan Nabi menyatakan bait syair, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau mau dibangun masjid kemudian di tanah itu terdapat kuburan musyrikin, harus kuburannya dibongkar. Seperti pembangunan kalau di sini masjid kampus UGM yang baru itu kan di wilayah di daerah tanah kuburan Cina ya. Nah, itu dibongkar kuburannya, dan di atas di atas tanah itu dibangun masjid seperti sekarang. Masjid kampus, bukan masjid Mardiyah. Ya. Kemudian babu sholati fi mawadhi'il ibil, bab keterangan tentang hukumnya sholat di tempat tambatan onta. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu kana yusalli ala ba'irihi, bahwasannya Ibnu Umar salat di atas ontanya. Wa qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, dan Ibnu Umar menyatakan, aku melihat Rasulullah berbuat demikian. Ya, dari perbuatan Ibnu Umar ini terus kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bab salat fi mawadhi'il ibil, di tempat onta. Wallahu alam apa yang dimaksudkan di mawadhi' ini. Mawadhi' jamak dari maudhi'. Maudhi' yaitu tempat. Apakah yang dimaksud maudhi' ini yaitu tempat dalam artian punggungnya onta, ataukah tempat di mana onta itu ditambatkan? Karena kalau sholat di tempat onta ditambatkan itu termasuk yang dilarang oleh Nabi. Sedangkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini ialah Ibnu Umar menunaikan sholat di atas punggung onta. Jadi sholat di atas punggung onta itu adalah mubah, boleh. Ya. Kemudian babu man shalla, bab keterangan orang yang sholat wa qadamahu tanurun au narun au syai'un mimma yu'badu fa arada bihi wajha Allah ta'ala
bab keterangan orang yang sholat wa qadamahu, dan di depannya ada tanur. Tanur itu tempat api, au nar atau ada api, au syai'un mimma yu'bad, atau adanya sesuatu yang biasa disembah orang. Fa'arada bihi wajhallahi ta'ala, kemudian dengannya diinginkan wajah Allah Ta'ala. Kita lihat An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan uridat alayya an-naru wa ana usalli, telah ditunjukkan kepadaku api dan aku dalam keadaan sholat. Jadi dalam keadaan sholat terus ditunjukkan di hadapan beliau api. Dari riwayat ini Al-Imam Al-Bukhari menyatakan di mana adanya orang yang sholat, di depannya itu ada api. Yang api ini adalah sesungguhnya sesembahan orang-orang Majusi, ya, atau sesuatu yang disembah selain Allah. Fa'arada bihi wajhallah, kemudian sementara sholat yang dilakukan itu ialah menginginkan daripadanya semata-mata wajah Allah, diinginkan dengannya wajah Allah, yaitu perbuatan yang diceritakan oleh Nabi di sini. Beliau sholat dan ditunjukkan di hadapan beliau api. Ya, apakah ini menunjukkan tentang kebolehan sholat di hadapannya ada api atau sesuatu sesembahan selain Allah, atau bagaimana, atau cuma memberitakan bahwa Nabi pernah sholat dalam keadaan demikian? Allah alam. Adapun tentang hadis larangan Nabi memerintahkan ketika sholat para sahabat di malam hari itu ada yang membawa obor untuk menerangi masjid. Terus Nabi perintahkan supaya obor itu diletakkan di pinggir-pinggir, jangan di arah kiblat, atau diletakkan di belakang orang-orang yang bersok-sok sedang sholat itu, agar jangan sampai orang sholat itu menghadap ke api. Hal ini warid, tuntunan Nabi. Karena apa? Karena api itu adalah sesembahan orang-orang Majusi, agar jangan sampai menyerupai perbuatan orang Majusi. Nah, jadi sungguhnya kalau dalam kondisi yang seperti Nabi alami, sedang sholat tiba-tiba dimunculkan terlihat di hadapan beliau api, maka itu adalah keadaan yang di luar kemampuan. Ditampakkan api neraka ketika beliau sedang sholat, nah itu di luar kemampuan. Tapi yang jelas-jelas dilarang
ialah yang sengaja-sengaja di hadapannya diletakkan api, itu jelas dilarang. Di hadapan orang sholat. Atau sholat menghadap ke sesuatu yang disembah. Seperti di arah kiblat ada gambar salib umpamanya. Atau kita sholat di belakang shop yang di depan kita itu orang memakai baju gambar leak Bali umpamanya. Kan ini sesembahan ini, leak Bali itu. Sesembahan orang Hindu. Ya? Atau gambar Yesus umpamanya. Sesembahan orang Nasara. Maka yang demikian jelas haram dan dilarang. Ya. Jadi bagaimana ya orangnya disingkirkan, ditarik, lu sedang sholat, ya biar, karena haram sholat memakai baju yang di situ ada gambar-gambar sesembahan kaum musyrikin. Ya. Selanjutnya babu karahiyatis shalah fil maqabir. Bab dibencinya sholat di kuburan-kuburan. Karahiyah yang dikatakan di sini karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Karahiyah dalam istilah para ulama, kalau disebutkan karahiyah dalam kitab-kitab mereka, itu ada dua. Karahiyatut tahrim, yaitu maksudnya kata lain daripada haram. Atau macam kedua karahiyatut tanzih. Karahiyatut tanzih yaitu makruh, dibenci, tapi belum sampai pada tingkat haram. Begitu. Nah, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini bab karahiyatus shalah fil maqabir, bab keterangan karahiyah. Karahiyah di sini maksudnya ialah karahiyatut tahrim. Diharamkannya salat di tanah pekuburan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibn Umar yang Allah telah meridai beliau dan telah meridai bapak beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah di rumah-rumah kalian itu salat kalian. Artinya tunaikan salat-salat sunnah di rumah-rumah kalian. Jangan semua salat sunnah dikerjakan di masjid. Kasih bagian untuk rumah-rumah kalian, kamar-kamar kalian. Wala tattakhidhuha quburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Karena kuburan itu tidak boleh dilaksanakan sholat padanya. Dalam riwayat lain, nawwiru buyutakum bis-sholati wala taj'aluha kal maqabir. Beri sinar rumah-rumahmu dengan sholat sunnah, dan jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Tentunya seperti sholat sunnah bagi pria itu di rumah, sholat sunnah rawatib di rumah. Ya, kalau sunnah taraweh
keutamaannya di masjid bersama imam. Adapun sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah dari setiap sholat itu keutamaannya di rumah. Ya, untuk menyinari rumah itu dengan ibadah. Kemudian para wanita, keutamaannya sholat di rumah. Juga untuk menyinari rumah itu dengan ibadah. An Aisyah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum qala, dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, yaitu meridhai Aisyah dan bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Allah meridhai Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abdullah bin Abbas. Qala, kedua-duanya, yakni Aisyah dan Ibnu Abbas menyatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Ketika menimpa Rasulullah dalam peristiwa sakit beliau tafiqa, pingsan, maka yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, diletakkan baju beliau pada wajah beliau. Fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi, apabila beliau siuman bangun dari tersadar dari pingsannya, kasyafaha, beliau sibakkan baju itu an wajhihi, dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalika, kemudian beliau menyatakan, dan dalam keadaan beliau itu seperti itu, yakni dalam keadaan baru sadar dari pingsan. Beliau menyatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, kutukan Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka memperlakukan kuburan-kuburan masjid, kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, beliau menyatakan demikian adalah memberi peringatan tentang apa yang mereka lakukan, mewanti-wanti agar jangan kaum muslimin melakukan seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana orang-orang Yahudi dan Nasara telah dikutuk oleh Allah karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, yaitu dilakukan berbagai amalan ibadah di dalam di atas kuburan tersebut. Kadang-kadang tidak dibangun bangunan masjid di atasnya, tapi diperlakukan sebagai tempat ibadah kuburan itu. Nah, itu namanya menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, diperlakukan seperti masjid. Bahkan disertai keyakinan kalau ibadah di masjid itu kurang afdol. Tapi kalau ibadahnya itu di kuburan-kuburan wali, itu rasanya srek, mantep madep gitu. Nah, ini lebih parah lagi tentunya. Dan kalau Allah mengutuk Yahudi dan Nasara,
atas perbuatan mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, maka juga hukum ini tidak berubah dan tetap berlaku sampai hari ini. Kalau ada dari umat ini yang memperlakukan kubur nabinya sebagai masjid, alhamdulillah, Nabi telah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Karena Rasulullah berdoa seperti itu, maka sampai hari ini kuburan Nabi tetap dijaga oleh Allah untuk tidak menjadi sebagai berhala yang disembah orang. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi oleh Allah kekuasaan di wilayah Hijaz dan Najd melalui tangan Al Saud untuk mencegah adanya perbuatan para juhala untuk memperlakukan kuburan-kuburan Nabi dan para sahabatnya sebagai masjid. Sampai hari ini, wallahi, seandainya Al Saud yang memimpin kerajaan di sana mempunyai kejahatan-kejahatan, mempunyai pelanggaran-pelanggaran akhlak, mempunyai keburukan-keburukan, apakah itu kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi mereka mempunyai kelebihan yang satu ini dan tidak punya kelebihan selain itu. Seandainya hanya punya kelebihan satu ini, yaitu menjaga adanya perbuatan syirik terhadap kuburan Nabi dan para sahabatnya, itu sungguh adalah keutamaan yang bisa menutup segala kejelekan-kejelekan mereka. Karena tauhid, menjaga tauhid ini adalah modal utama bagi satu umat. Kalau tauhid ini dijaga, walaupun oleh orang yang bermaksiat, tetapi orang yang bermaksiat ini tetap menjaga ketauhidannya untuk tidak diganggu oleh syirik, sungguh dia punya keutamaan yang diharapkan. Dengan keutamaan itu ampunan Allah atas dosa-dosa dan kemaksiatannya. Ya. Nah, itu cara untuk menilai umat. Ya. Orang-orang sufiyah dan hizbiyun, tablighiyun dan ikhwaniyun berkepentingan untuk membicarakan keaiban Al Saud, mereka adalah anti Amerika, berkepentingan untuk membicarakan di sana terjadi kemaksiatan ini dan itu, terjadi pemerkosaan ini dan itu. Qul na'am, seandainya ya itu terjadi. Tetapi apakah kamu mengabaikan tentang keutamaan yang satu ini, yaitu sampai hari ini dengan pertolongan Allah, kuburan Nabi dan kuburan para sahabat beliau dan kuburan-kuburan para a'immah tetap dijaga untuk tidak diperlakukan sebagai sesembahan, tidak diamalkan padanya amalan-amalan syirik. Ini kalau engkau tidak mengakui sebagai keutamaan, maka engkau bukan muwahhid. Ya, ini ketauhidan yang luar biasa dan keutamaan yang luar biasa. Belum lagi tentunya keutamaan-keutamaan lain. Ya,
yaitu menebarkan ilmu sunnah, ilmu kitab was sunnah, dan menjadi sebab tersebarnya ilmunya para ulama di seluruh dunia, dan memberikan peluang kepada para ulama ahli sunnah untuk mendidik ahli sunnah di sana. Hada fadlun azim, keutamaan yang luar biasa besarnya, tidak bisa diremehkan, diabaikan hanya dengan berita adanya TKW diperkosa, adanya bulan wa'alan minum khamr, adanya dalam ilmu sunnah itu harus dilihat mana perbuatan maksiat yang terbesar, perbuatan maksiat yang di bawahnya, dan maksiat yang di bawahnya. Maksiat yang terbesar, seandainya orang itu menampilkan diri sebagai orang yang anti Amerika, kemudian menyatakan negaranya sebagai negara Islam yang menerapkan syariah Islamia, mengobarkan apa itu revolusi Islam. Kullu hadza seandainya diucapkan di suatu negara, tetapi di negara itu penuh dengan kemusyrikan, seperti Iran, menampilkan diri sebagai negara Islam, anti Amerika, wakada, dan sebagainya, atribut-atribut yang ditampilkan keislaman, tetapi di sana tempat dijadikannya kuburan-kuburan itu sebagai berhala-berhala yang disembah, maka sungguh semua yang ditampilkan sebagai kelebihan-kelebihan itu nol, tidak ada nilainya sama sekali. Karena syirik menggugurkan semua kebaikan pada seseorang atau satu bangsa. Ya. Nah, jadi begitu kita dibimbing oleh ilmu untuk menilai seseorang. Sebab apa? Perbuatan syirik menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Sebagai sesembahan, sebagai masjid-masjid. Itu dikatakan oleh Nabi apa? La'anallah. Allah mengutuk perbuatan orang yang demikian. Dan Nabi mengatakan tadi sebelumnya apa? Ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Walaupun tampil pakai surban, walaupun tampil pakai jubah, jenggotnya demikian lebat, tetapi tukang nyembah kuburan, tetapi perbuatannya tukang nyebarkan berita tentang keanehan-keanehan di kuburan. Oh, kuburan wali ini mempunyai keanehan ini dan itu. Enggak ada artinya semua penampilan-penampilan dan atribut-atribut agama yang ada pada orang itu. Ya, nol sama sekali. Karena dikutuk oleh Allah dan dikatakan oleh Nabi sebagai syirarul khalqi, sejahat-jahat makhluk. Nah, begitu kita dibimbing untuk menilai. Ya, jangan terkecoh oleh penampilan-penampilan. Ya, penampilan atribut-atribut agama, jangan terkecoh dengan itu. Ya. Nah, jangan seperti anak-anak yang belum mumayyiz, belum berakal. Bagaimana? Lihat disuguhkan pada dia api sama roti. Yang dia pilih api karena lebih indah penampilannya. Padahal api jelas madarat, roti jelas maslahat. Tapi karena penampilan api lebih menarik, yang dipilih api. Nah, itu belum berakal. Nah, jangan kita bertindak seperti orang-orang yang tidak berakal itu. Tapi orang yang berilmu ini tentu harus mempertimbangkan segala penilaian
dan pilihan itu dengan akal yang sehat dan akal yang kuat dan cerdas serta jeli di dalam menilai permasalahan dengan dasar-dasar ilmu yang kokoh. Begitu. Naam. Babu naumil mar'ati fil masjidi. Bab keterangan tidurnya wanita di masjid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, anna walidatan kanat sauda'a li hayyin minal Arab, bahwa ada walidah yang dia adalah sauda, wanita yang hitam, li hayyin minal Arab, yang dia itu milik satu kabilah dari kalangan orang Arab. Walidah itu pengertiannya apa? Walidah itu budak perempuan yang digauli oleh tuannya, pemiliknya, tetapi bukan sebagai istri, melainkan sebagai budak. Kemudian dari pergaulan dengan tuannya itu hamil budak ini, budak wanita ini, kemudian melahirkan anak. Namanya budak yang demikian dinamakan walidah. Ya. Bahwa ada seorang walidah yang hitam kulitnya, milik satu kabilah dari kalangan orang Arab. Fa'taquha fakanat ma'ahum. Kemudian oleh pemiliknya dibebaskan dari status dia sebagai budak. Dan walaupun dibebaskan dari status sebagai budak, kanat ma'ahum, tetap bersama mereka. Fakharajat sabiyatun lahum, maka keluarlah satu anak milik anak mereka, alaiha, atasnya, yakni bersama budak, budak ini keluar bersama anak kecil itu. Alaiha wishahun ahmaru min suyurin, yang pada sabiyah mereka itu ada wishah. Wishah itu kain yang dipintal, dicampuri dengan apa itu namanya al-jawahir, mutiara-mutiara. Nah, yang biasa diikatkan kain itu pada pinggang wanita. Ya. Wishahun min suyur. Suyur itu jild. Jild yaitu kulit. Qalat, kemudian Aisyah menyatakan, fawada'athu aw waqa'a minha famarrat bihi hudayyatun. Kemudian diletakkan
ikat pinggang itu atau terjatuh daripadanya. Famarrat bihi, kemudian wanita itu lewat dengannya Hudayyah. Hudayyah itu jenis burung-burung yang khusus hukumnya di tanah haram untuk boleh dibunuh atau dimakan. Burung-burung kecil yang ada di tanah haram. Wa huwa mulqa, dan Hudayyah itu terlempar. Fahasibathu lahman fakhatifathu, maka disangka burung itu sebagai daging, terus kemudian diambilnya. Qalat faltamasuhu falam yajiduhu, kemudian dicarilah sabuk tadi dan mereka tidak mendapatinya. Qalat fattahimuni bihi, kemudian mereka menyangka aku dengannya. Fatafiqu yufattishuna hatta fattashu qublaha, kemudian akhirnya karena mereka menyangka budak ini yang mengambilnya, akhirnya mereka berusaha menggeledah sampai menggeledah pada kubulaha, pada kubulnya, kemaluan depan. Qalat wallahi inni laqaimatun ma'ahum idh marratil Hudayyah fa'alqathu. Demi Allah, sesungguhnya aku dalam keadaan berdiri bersama mereka ketika lewat Al-Hudayyah, burung itu tadi. Fa'alqathu, kemudian dilemparkan sabuk itu. Qalat fawaqa'a bainahum, kemudian akhirnya terjadi perbincangan, perdebatan di kalangan mereka. Qalat faqultu hadzal ladzi ittahamtumuni bihi za'amtum wa ana minhu bari'atun wa huwa huwa. Kemudian aku katakan, inilah yang kalian sangka aku dengannya, dengan satu sangkaan, dan padahal aku berlepas diri daripadanya. Wa huwa huwa, padahal sesungguhnya itulah yang sesungguhnya, padahal dialah yang sesungguhnya mengambilnya. Qalat faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aslamat, maka wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fa kana laha khiba'un fil masjid au hifshun. Kata Aisyah bahwa bagi budak ini ada khiba, kain di masjid, au hifshun. Hifshun yaitu kemah kecil yang dibikin di masjid untuk tinggal di sana. Qalat fakanat ta'tini, budak ini biasa datang kepadaku, kata Aisyah, fatahaddatsu indi, dan dia berbincang di rumahku. Qalat fala tajlisu indi majlisan illa qalat, dan wanita ini tidak duduk di majlisku kecuali mesti dia mengatakan bait syair berikut ini. Wa yaumul wishahi min a'ajibi rabbina
ala innahu min baldatil kufri anjani. Dan pada hari al-Wisyah, hari ketika dia dituduh mencuri sabuk itu tadi, adalah termasuk daripada keajaiban-keajaiban Tuhanku, Tuhan kami. Ketahuilah innahu min baldatil kufri anjani. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dari negeri kufur. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah selanjutnya menyatakan, faqultu laha, maka aku katakan kepadanya, ma sya'nuki la taq'udina ma'i maq'adan illa qulti hada. Kenapa kamu engkau tidak duduk di majlisku bersamaku kecuali mesti engkau katakan bait syair ini. Qalat fahaddatsatni bihadzal hadithi. Kemudian Aisyah mengatakan, akhirnya dia menceritakan kepadaku cerita tersebut. Dari apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di sini menunjukkan kepada kita bahwa Ahlus Suffah itu orang-orang yang tinggal di masjid ternyata tidak hanya terdiri dari pria saja. Di sini ternyata ada pula wanita. Wanita yang hitam kulitnya, yang dia baru dibebaskan dari statusnya sebagai budak oleh satu kabilah dari kabilah Arab. Dan dia masuk Islam, kemudian tinggal di masjid. Karena dia wanita, maka dia memakai kemah kecil, dia bikin di masjid itu untuk sebagai hijab bagi dia di dalam hal berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di masjid itu. Dan ini menunjukkan wanita boleh tinggal di masjid. Begitu Al-Imam Al-Bukhari mengambil hukum dari riwayat tersebut. Wanita boleh tidur dan tinggal di masjid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.